Nah, sekarang kita akan membuktikan satu-satu bahwa D yang didefinisikan pada definisi 223 itu tuh adalah sebuah fungsi determinan. Nah, pertama-tama kita cukup buktikan bahwa si D itu adalah n linear dulu ya. Nah, jadi misalkan A dan B, di mana A dan B itu adalah matriks yang sama kecuali pada baris ke K, di mana pada baris tersebut baris tersebut tuh adalah kelipatan dari baris si A. Jadi baris B itu adalah kelipatan dari baris si A. Maka berlaku ini. Ya. Nah, buktinya itu nggak terlalu susah. Intinya itu pada baris itu, misalkan pada baris pertama ya. Jadi B1J nih, itu tuh K kali A1J ya. Maka DB ya, yang sama dengan sigma. Ini nih sign dari semua sigma. Ini kan B1 sigma 1 ya, dan seterusnya sampai N sigma N. Nah, ini kan semua B-nya itu sama semua nih, kecuali pada baris 1 ya. Oleh karena itu, ini bisa menjadi seperti ini. Sign dari pada baris 1 kan berarti yang ini nih. Berarti ini adalah K kali A1 sigma 1. Nah, sementara yang lainnya itu sama semua ya. Terus sigma 2 dan seterusnya. Sigma N ya. Nah, ini K-nya bisa keluar. Oleh karena itu menjadi ini DA. Ya. Nah, ini cuma sekedar bukti intuisinya aja, tapi bukti formalnya Anda bisa lihat di buku. Ya. Tapi dengan ini terbukti bahwa si D itu adalah memenuhi syarat n linear yang pertama. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa si D ini memenuhi syarat n linear yang kedua ya. Jadi kita punya 3 buah matriks ya, dan ke semua elemen dari ketiga matriks itu tuh adalah elemen yang sama, kecuali pada baris tertentu, di mana pada baris tersebut tuh, pada baris A, pada baris itu, pada matriks A, itu tuh jumlah baris itu pada matriks B dan pada matriks C. Ya. Nah, bisa dibuktikan bahwa DA itu sama dengan DB ditambah DC. Dan lagi-lagi, ini hal yang sama, saya anggap baris itu adalah baris 1 ya, berarti A itu adalah ini ya, R1 ditambah R1 aksen ya, tapi sisanya sama semua ya, Rn. Nah, terus B itu adalah ini ya, R1, R2 dan seterusnya sampai Rn. C itu adalah R1 aksen, R2 dan seterusnya sampai Rn. Nah, ini R2-nya masing-masing R2 yang sama, Rn-nya juga masing-masing Rn yang sama, yang beda itu cuma pada baris 1 ya. Nah, ini bisa Anda buktikan dengan cara yang tadi, bahwa DA itu adalah DB ditambah DC. Nah, nggak terlalu susah buktinya, silahkan dicoba sendiri. Nah, kemudian kita buktikan bahwa D yang didefinisikan pada definisi ini 223 itu adalah memenuhi sifat alternating ya. Jadi kalau dia punya dua baris yang sama, maka DA itu sama dengan 0. Nah, lagi-lagi buktinya nggak terlalu susah juga. Ya, cukup membuktikan bahwa kita definisikan A-nya dulu lah ya. Misalkan baris yang sama itu adalah baris 1 dan baris 2 ya. Jadi baris 1 sama baris 2 itu adalah baris yang sama nih. Ini tuh adalah sama nih. R3 dan Rn seterusnya. Nah, akan dibuktikan bahwa DA itu sama dengan 0. Nah, kita hitung DA itu apa? Ya, DA itu adalah sigma dari kumpulan dari semua sigma ya. Ini adalah sign-nya dulu ya. Sign dari sigma tersebut A1 sigma 1 dan seterusnya sampai AN sigma N. Nah, ini Anda harus membagi dua ini dulu ya. Jadi sigma yang di C, ini sigma yang di C aksen. Nah, C sama C aksen itu didefinisikan sebagai apa namanya, yang ada inversion sama yang nggak ada inversion. Yang inversionnya ganjil sama yang inversionnya genap. Dan Anda akan melihat bahwa yang bagian sini sama yang bagian sini tuh saling menghilangkan kalau kita punya R1 sama R2 itu adalah identik ya. Jadi buktinya nggak akan saya jelaskan dengan detail, tapi ini tuh adalah idenya. Nah, kita akan lanjut ke teorema berikutnya. Nah, karena
kita sudah membuktikan bahwa si D itu memenuhi n linear alternating, ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa D itu adalah sebuah fungsi determinan. Dan karena fungsi determinan itu adalah unik, maka D yang didefinisikan pada 223 itu adalah determinan dari si A. Jadi cara kedua untuk menghitung determinan lah, dengan kata lain. Karena determinan itu adalah fungsi yang unik di M kali N. Berikut ini ada satu teorema lagi yang saya tidak akan buktikan. Buktinya silakan dicoba aja, baca sendiri di buku ya. Nah, jadi misalkan A itu adalah matriks N kali N, namun bisa dibentuk sebagai sebuah blok matriks. Nah, apa yang dimaksud dengan blok matriks itu adalah, jadi si A itu adalah bisa dibentuk menjadi kumpulan dari matriks gitu, tapi yang berukuran lebih kecil. Jadi blok pertama nih ya, ini adalah matriks yang berukuran ini R kali R. Nah, akibatnya blok yang ini tuh adalah matriks yang berukuran N-R tapi dikali R kolom. Nah, blok yang ini adalah matriks yang berukuran R tapi dikali kolomnya itu ada N-R dan isinya itu semua 0 semua. Dan blok yang terakhir A22 itu adalah matriks yang berukuran N-R dikali N-R. Nah, dari ketiga blok matriks, keempat blok matriks ini yang matriksnya persegi itu cuman A11 dan A22 ya. Dan teorema ini mengatakan bahwa determinan dari A itu adalah determinan dari A11 dikali determinan A22. Nah, buktinya lagi-lagi nggak terlalu susah. Nah, dengan menggunakan definisi 223 yang tadi, yaitu dengan penjumlahan semua permutasinya dan dengan memanfaatkan 0 nih pada blok yang itu, Anda bisa membuktikan ini nih. Nah, buktinya nggak akan saya tulis, hanya aljabar biasa aja sih, nggak terlalu susah. Nah, ini merupakan teorema terakhir pada subbab 2.2. Kita akan lanjutkan ke subbab 2.3.